Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi yahillu lana at-thayyibat wa yuharrimu lana al-khaba'ith. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang halaqah yang Allah muliakan, alhamdulillah di malam hari ini kita mampu mengambil kesempatan, kesehatan, dan umur untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hadir sembahyang jamaah dan juga hadir di halaqah ilmu ini. Di malam hari ini kita akan mengkaji bab baru ini. Kita menamatkan tentang sembahyang Jumat. Kita masuk ini tema ataupun bab yang tidak kalah pentingnya, yaitu makanan dan minuman. Mungkin ini malam kita ambil makanan. Kenapa makanan menjadi hal yang penting? Seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas datang ke Nabi, "Ya Rasulullah, ud'ullah li." "Ya Rasul," kata Sa'ad, "tolong doakan kepada Allah. Yastajib da'wati." Allah kabulkan doa-doa saya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi pegang pundaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang Nabi katakan ke sahabat ini adalah, "Ya Sa'ad, atib mat'amaka." Ya Sa'ad, kalau engkau mau dikabulkan doa-doanya, perbaiki makanannya. Makna bahwa jauhi yang Allah haramkan dan makanlah yang Allah halalkan. Maka di poin ini, orang-orang yang makanannya haram, doanya Allah enggak kabulkan. Maka akibat dari makanan yang haram, yang pertama, kita selalu berdoa namun Allah enggak kabulkan doa-doa kita. Kenapa? Karena makanannya haram. Lantas yang kedua, sambungan hadis tadi, kata Nabi ke Sa'ad bin Abi Waqqas, "Wa kullu haramin ma dakhala fi jawfi." Setiap makanan yang haram yang masuk tenggorokan kita ini, la tuqbalu anhu ibadatu arba'ina yauman. Ibadahnya Allah enggak terima selama 40 hari. Itu sedikit yang haram. 40 hari ibadahnya Allah enggak terima. Bagaimana orang yang setiap harinya dengan yang haram? Habis 40 lagi, ujung-ujung seumur hidup dia, ibadahnya Allah enggak terima karena makanannya yang masuk ke tenggorokannya, ke perutnya itu yang haram. Maka Nabi juga mengajarkan ke Sa'ad bin Abi Waqqas tentang kunci kebahagiaan. Kata Nabi ke Sa'ad bin Abi Waqqas, "As-sa'adah salah satu umur." Kebahagiaan 3 kuncinya. Wa syaqawa salah satu umur. Kesengsaraan 3 kuncinya. Kata Nabi ke Sa'ad, kunci pertama kebahagiaan, al-mar'ah as-salihah,
istri yang soleh, istri yang solehah, atau kawan yang soleh. Yang kedua, al-maskan as-saleh, tempat tinggal yang halal, rumahnya dari harta yang halal. Yang ketiga kata Nabi, wal markab as-saleh, kendaraan yang halal. Maka ketika orang makan makanan yang haram, memberikan dampak negatif juga kepada istrinya dan kepada anak-anaknya. Seorang ulamanya Hasan Al-Basri mengatakan begini, setiap saya makan makanan yang haram, fa inni taghayyara suluka zawji wa abna'i wa rakibi. Setiap saya makan makanan yang haram, sedikit saja, kata Hasan Al-Basri, saya menengok perubahan perilaku istri saya, perubahan perilaku anak-anak saya, dan kendaraan saya, itu untanya atau kudanya. Maka makanan yang haram tadi memberikan dampak yang negatif juga kepada keturunan kita. Maka poin yang ketiga, kalau mendapatkan anak-anak yang saleh, keturunan yang baik, kuncinya pertama adalah berikan anak-anak itu makanan yang halal. Jangan harapkan anak yang saleh sementara asupan makanan yang kita berikan dari hal yang haram. Maka ketika anaknya nakal, anaknya jauh dari harapan, jangan langsung salahkan anaknya. Coba evaluasi, sudahkah makanan yang kita berikan yang halal? Mungkin saja anak itu batat, nakal, jahat karena makanan yang kita berikan dari hal yang haram. Maka poin yang keempat, akibat makanan yang haram juga, kata Nabi, wa kullu ma nabata minas suhti minal haram fannaru aula bi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, fannaru aula bi, maka orang itu lebih layaknya ditempatkan dalam neraka. Kalau begitu, cukup besar ini dampak negatifnya ketika kita enggak menjaga makanan yang kita makan. Maka kita berharap dan berusaha yang kita makan, yang kita berikan ke orang-orang yang kita sayangi, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, pastikan itu dari hal yang halal. Hindari dan berusahalah jangan pernah memberikan makanan ke orang yang kita sayangi tadi, dan itu dari zat yang haram. Yang kedua, dari cara yang haram. Maka kajian tentang makanan secara umum bagi dua dia. Yang pertama, zatnya, artinya bentuk makanan itu. Yang pertama. Yang kedua, cara prosesnya. Lembu itu halal. Tidak ada nas yang menjelaskan bahwa lembu itu haram. Namun ketika lembu hasil curian, hasil rampokan, itu haram. Artinya bahwa zatnya halal, namun caranya itu yang haram. Maka malam hari ini kita lebih fokus ini mengkaji tentang zat dulu, tentang jenis makanan atau jenis hewan nanti atau tumbuh-tumbuhan yang dia halal. Belum masuk kita ini ke prosesnya atau mencari zat tadi. Kaum muslimin yang saya hormati, tentang kajian zat ini, yang pertama Allah katakan, sampaikan dalam surah Al-Baqarah, itu ayat 29, yang bunyi ayat saya bacakan, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Allah ciptakan di bumi ini semuanya untuk kita. Maka hukum awal adalah semua makanan itu halal.
Mau makan kambing halal, lembu halal, kuda halal, mau makan batu sekalipun juga halal. Ini awalnya. Mau makan pohon boleh juga makan pohon kalau mau. Ini konsep awal, semuanya halal. Maka nanti sebuah hukum usul fikih, al aslu fil at'imah ibahah. Hukum asal makanan itu boleh, illa madala dalil ala tahrimihi, kecuali ada dalil yang mengatakan enggak boleh. Maka ayat ini Al-Baqarah menjelaskan bahwa Allah ciptakan di bumi ini jami'ah, boleh hukum asalnya. Namun di ayat yang kedua Allah sampaikan lagi ini, ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyibah. Di awal tadi Allah bolehkan makan semuanya, silakan. Namun dalam Al-Baqarah 168 kembali Allah merincikan, membatasi. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kullu mimma fil ardi, makanlah yang ada di bumi ini. Yang pertama halalan, yang halal, thayyiban, yang baik. Sambungan ayat, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan pernah ikut langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu musuh yang nyata. Maknanya bahwa ketika orang suka makanan yang haram, itulah syaitan yang berbentuk manusia. Karena kan makhluk ini, syaitan itu sifatnya. Ketika orang suka hal-hal yang haram-haram ini, itu syaitan. Ya, maka tadi ini dalam ayat ini Allah batasi yang boleh kita makan itu yang halalan thayyibah. Dia halal lagi baik. Ayat yang ketiga kembali Allah menjelaskan dalam surah Al-A'raf 157, bunyi ayatnya, wa yahillu lahumut thayyibat. Allah halalkan bagi kita ini at-thayyibat, yang baik-baik. Artinya bahwa kalau ada makanan yang halal, Allah halalkan, Rasulullah halalkan, berarti itu baik. Sambungan ayat, wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Allah haramkan makanan yang kotor-kotor, yang dia bernajis. Maka larangan Allah itu untuk maslahah kita. Ketika Allah haramkan misalnya babi, dalam babi itu ada penyakit. Ketika Allah haramkan bangkai, dalam bangkai itu ada penyakit yang enggak baik kalau kita konsumsi. Maka konsep awal yang Allah halalkan, yang Rasul halalkan, itu yang baik-baik. Maka ambillah yang baik-baik. Kenapa? Karena Allah suka yang baik. Innallaha thayyib. Allah itu baik. Wala yaqbal illa thayyib. Enggak menerima amalan kecuali yang baik-baik. Ini konsepnya tadi, kalaupun Allah haramkan itu untuk maslahah kita. Baiklah Bapak dan semua jemaah yang saya hormati, sambil menunggu pertanyaan, ini nanti yang boleh kita makan, saya nggak tahu apakah ini TNI ikut pola ini apa tidak. Ada yang di darat, namanya dia hayawanul bari, diikuti TNI Angkatan Darat. Ada yang di air, namanya hayawanul bahari, hewan yang di air, nanti Angkatan Laut. Nanti juga ada di udara, at-tuyur mayahillu ma fil jawi. Juga ada ini TNI Angkatan Udara. Ini mah duluan ya? Apa duluan TNI-nya atau binatangnya ya? Namun yang jelas begini, bukan TNI ikut pola ini, namun di laut ada kehidupan, di darat ada kehidupan, juga
di udara ada kehidupan. Nah, kita akan kaji bahwa apakah semua hewan yang di laut itu halal? Apakah semua hewan yang ada di darat juga halal? Atau nanti yang berbentuk unggas, semua burung itu pun juga halal. Yang pertama, kita ambilin dulu ini yang banyak laut. Hadis dari Abi Hurairah itu menjelaskan, Ja'a rajulun wa sa'alan Nabi. Seseorang datang ke Nabi dan tanya Nabi, "Ya Rasulullah, safarna alal bahari." Kami ini bermusafir di atas laut. Wa nahmil qalilan minal ma'. Kami ya Nabi hanya bawa sedikit perbekalan air. Lau tawadha'na fa'atishna. Kalau seandainya air yang kami bawa itu kami pakai untuk berwudu, kami akan kehausan. Qala Nabi menjawab, al-baharu yahillu ma'uhu tahurun ma'uhu. Air itu laut suci airnya, dan juga semua bangkai yang ada di laut itu. Maka di laut secara umum itu halal, kecuali kapal selam, batu karang. Jika laut ini semua halal nih, semua halal. Kajiannya, bagaimana kalau dia kuda Nil atau ikan hiu, atau mungkin dia babi laut, anjing laut misalnya, apakah juga halal? Ya, para imam mazhab memang beda pendapat dalam hal ini. Imam Hanafi pas sebut dia babi laut, kata Imam Hanafi haram. Kenapa namanya haram? Babi. Tidak ada ayat yang menjelaskan. Hurima alaikumul maita wa lahmul khinzir. Diharamkan makan babi. Namun ini ayat tidak menjelaskan babi laut. Babi aja. Maka ini nanti kajiannya dalam mazhab Hanafi, hewan yang nggak boleh dimakan di darat juga hewan yang buas, yang punya taring. Dalam mazhab Hanafi dipahami itu hewan buas adalah hewan yang kornivora, yang dia makan daging. Semua yang makan daging kata Imam Hanafi nggak boleh, karena dia omnivora. Makanya kita nggak boleh makan manusia. Manusia itu dia kan omnivora, dia makan daging juga iya, tumbuh-tumbuhan juga iya, nggak jelas kita ini. Kalau hewan kan jelas ya, ini hewan makan tumbuh-tumbuhan. Ini hewan makan daging. Kita enggak semua kita lahap. Daging mau yang tumbuh-tumbuh kita lahap. Maka manusia termasuk dia kalau kelompok ini omnivora. Bukan herbivora, bukan kornivora. Maka haram hukumnya makan manusia. Dia makan dua-duanya ini. Namun hadis tadi menjelaskan bahwa yang di laut itu suci airnya, dan enggak semua yang ada di laut, kecuali nanti ada yang dia punya unsur membahayakan. Contoh, ada hewan ubur-ubur misalnya, dia beracun, kalau kita makan meninggal, itu dilarang dan diharamkan. Kenapa? Membahayakan. Namun ada orang yang kebal racun ubur-ubur, dia lahap saja, ya nggak masalah, karena hukum asalnya dia boleh. Hukum asalnya boleh. Nanti kaidah mengatakan lagi bahwa yang enggak dibolehkan itu yang dia membahayakan. Membahayakan nanti masuk dia ke khaba'is, yang enggak baik bagi manusia itu. Maka kajiannya, kalau hewan yang ada di laut ini semuanya halal. Kalau kita ambil dalam fikih 4 mazhab, maka yang lebih mengkaji secara logika ini Imam Hanafi itu memahami nanti seperti ya anjing laut, terus babi laut,
Nah, kata Imam Hanafi itu tidak boleh. Kenapa? Penamaannya pakai anjing, penamaannya pakai khinzir. Dalam Al-Quran dilarang makan anjing dan makan babi. Namun dalam pendapat mazhab Hambali, mazhab Syafi'i dan juga Maliki membolehkan. Itu hanya penamaannya saja. Namun tetap dia itu warga laut dan penghuni laut yang sah untuk dikonsumsi. Ini yang laut. Yang kedua, yang dilarang juga, yang nggak dibolehkan di laut itu adalah ular. Langsung ada hadis mengatakan bahwa kita diperintahkan ini membunuh ular. Ada 5 hewan yang disuruh bunuh, diantaranya adalah itu al-hayyah, ular. Ya, kalau begitu ular termasuk juga ini hewan yang diharamkan. Dan kajian juga ini ular nggak hanya itu di laut, juga ada ular yang di daratan. Bahkan juga ada namanya dia barmaiyun. Dalam bahasa Arab menarik. Kalau daratan disebut dia barun. Kalau air disebut dia maun. Digabung ini air sama daratan, barmaiyun. Ini bahasa Arab ini. Namun nggak semua juga hewan yang hidup di darat juga hidup di air itu diharamkan. Contoh bebek. Bebek hidup di daratan, di air hidup juga. Nah, bebek ini halal. Nanti masuk jadi unggas nih. Atau contoh kayak kita makan mie kepiting, ada kepiting. Bukan hukum makan kepiting. Kepiting dalam air hidup, juga daratan. Nah, kajian dalam ulama Asy-Syafi'iyah, kenapa dihalalkan itik atau bebek? Bebek betul bisa hidup di 2 tempat, namun dia berkembang biak di daratan, di 1 tempat. Atau kepiting bisa hidup di 2 tempat, namun kepiting ini berkembang biak di air. Dan kepiting tidak memberikan bahaya racun bagi yang makannya. Sampai hari ini di Aceh menjadi sebuah favorit kalau makan mie kepiting. Dan itu halal untuk dimakan. Ya, baik, tadi ini yang diharamkan. Yang pertama di hewan-hewan di laut itu adalah ular. Yang kedua ini ad-difdah. Ini kodok. Kodok yang juga di air itu termasuk juga ini hewan yang diharamkan. Karena kodok diharamkan, langsung hadis yang menjelaskan. Maka kita haram makan sate kodok. Karena kodok itu diharamkan. Mungkin namanya kodok atau loncak, apa nama lainnya nih. Nah, pokoknya itulah dia bentuknya. Dan dia masyhur, ini hadis menjelaskan Rasul melarang kita ini memakan kodok. Maka kodok termasuk dia hewan yang diharamkan. Iya, ini diantara ini yang diharamkan. Yang ketiga adalah ini as-sulafat. As-sulafat bermakna dia kura-kura atau penyu. Penyu, kura-kura termasuk juga ini hewan air yang diharamkan. Kalau begitu jangan tangkap kura-kura, jangan digoreng, jangan direbus. Karena kura-kura termasuk dia hewan yang diharamkan. Seterusnya, yang haram juga yang dia di air itu at-timsah. Apa timsah ini? Buaya. Kalau di air dia buaya itu haram. Bagaimana kalau buaya darat? Haram juga. Ini buaya darat, haram juga. Ini at-timsah termasuk hewan yang diharamkan. Ya. Di antara ini yang sampai dalam kitab ini, hewan-hewan air yang diharamkan berarti itu ular,
terus buaya, terus kodok, atau juga yang keempatnya ini kura-kura. Yang menarik bagaimana kalau dia biawak atau muruah. Orang Aceh sering bilang ini muruah. Indapuri paling banyak ini biawak. Indapuri. Setiap hampir sungai itu sampai sungai banyak biawak. Boleh nggak kita makan biawak? Mungkin secara fisik hampir mirip antara biawak dengan buaya secara fisik. Namun ukurannya beda ukuran. Kalau buaya lebih gede lagi. Yang menarik dalam sebuah hadis ini dikisahkan seorang panglima perang namanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid dengan Nabi sahabat yang lain datanglah ke rumah Maimunah. Maimunah masaklah daging ad-dub, daging biawak. Maimunah dan kawan-kawan yang menengok bagaimana orang-orang ini, sahabat-sahabat ini makan daging biawak. Dihidangkanlah daging biawak oleh Maimunah. Lantas Khalid bin Walid angkat piring yang dalamnya daging biawak itu ke Nabi. Ya Rasulullah, daging. Nabi mengangkat tangan beliau. Nabi angkat tangannya. Isyarat menolak. Lantas Khalid bertanya, "Ya Rasulullah, aharamun? Apakah makanan ini haram?" Nabi geleng kepala, Nabi diam. Yang menariknya Khalid bin Walid ambillah daging itu perlahan-lahan, terus makan. Habis sepotong, tambah lagi, sepotong lagi, tambah lagi. Nabi hanya diam sampai habis dalam piring itu sama Khalid bin Walid. Kata Nabi setelah itu, "La ajidu fi qaumi." Saya enggak menemukan daging ini di kaum saya. Dan Nabi enggak mengharamkan. Kajian implisit. Ini Khalid bin Walid adalah panglima perang. Orang berperang enggak selamanya makannya itu sesedia, sempurna. Seperti di rumah. Mungkin tentara bawa bekal, makan perang. Kalau habis, dapat biawak, tangkap, bakar, makan. Dibenarkan. Kalau begitu, secara hukum, dalam kajian bahasa kitab, itu biawak dia namanya ad-dab, ad-dabbu. Itu boleh dimakan. Dan hadis ini menjelaskan dari Khalid bin Walid tadi menjelaskan bahwa kita boleh makan daging biawak. Ini antara hewan air juga ini. Kalau begitu biawak enggak termasuk hewan yang diharamkan, termasuk hewan yang boleh dimakan. Ya, sambil kita baca pertanyaan. Ya, Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Di kalangan masyarakat banyak yang makan telur penyu untuk kegagahan, obat kuat. Ini obat kuat ini. Sedangkan Ustaz tadi bilang hewannya hukumnya bagaimana Ustaz? Ya. Yang kedua Pak Ustaz, apakah biawak di tempat kita ini dengan di Arab berbeda? Soalnya biawak di tempat kita makannya bangkai dan sampah. Ya. Saya menengok juga ini, sambil kedua dulu ini, pertanyaan saya jawab. Saya tengok biawak di foto, saya tulis di internet, biawak Arab. Keluarlah biawak Arab. Terus saya ketik lagi ini, tampilan biawak Arab. Muncul lagi dia. Saya tengok gambarnya. Saya bandingkan dengan biawak kita ini. Agak beda itu di ekornya. Ekor biawak Arab itu agak kembang dikit kayak ekor tupai. Kembang dikit dia. Namun wajahnya, postur fisiknya sama.
Biawak Arab dengan biawak yang ada di Indonesia ini, khususnya di Indrapuri dan Kulangkaring ini, yang merupakan ini penghasil banyak biawak yang kita ini. Kemana di biawak nih? Hampir tiap malam setiap jalan kita ini kalau pulang ini coba biawak. Saking banyaknya, ada mobil menggilas biawak, Honda nabrak biawak. Kalau banyaknya ini, coba nggak ada biawak, nggak mungkin kereta nabrak biawak, karena nggak ada. Ya, kembali tadi, apakah sama biawak Arab dengan biawak kita ini? Secara umum sama, bedanya hanya di ekor. Terus, bagaimana kalau kita ini makannya bangkai dan makannya sampah? Kita nggak cari internet lagi ini, apa makanan biawak Arab. Namun sepintas hampir bersama juga. Makanan Arab, biawak Arab dengan biawak kita ini. Namun begini nanti kalau ada hewan yang dia zatnya halal, namun hewan ini suka konsumsi kotoran yang bernajis. Tadi Allah haramkan wa yaharrimu alaihimul khaba'is. Diharamkan tadi ini yang bernajis, yang dia kotoran. Contoh, ikan lele. Ikan lele halal. Namun ini lele mengkonsumsi dia hasil BAB kita ini. Dan itu najis. Bagaimana hukumnya? Kita makan ikan lele yang makan hasilnya kita. Ini kan ada sebuah sirkulasi ini. Kita makan lele, lele makan kita lagi. Muter terus ya. Nanti para ulama menempatkan hewan seperti ini itu dengan nama dia jalalah. Apa jalalah? Hewan yang dia awalnya itu halal namun mengkonsumsi kotoran atau najis, maka disebut dengan jalalah. Dan Nabi naha Rasulullah an aklil jalalah. Nabi melarang kita ini makan jalalah atau hewan yang dia mengkonsumsi kotoran. Yang jadi masalah adalah apakah larangan ini berbentuk haram atau berbentuk makruh? Karena perintah dalam Al-Quran, perintah dalam hadis, dua bentuk dia. Yang pertama wajib, yang kedua sunat. Begitu pun larangan. Larangan berbentuk dia haram, dan larangan juga berbentuk dia makruh. Apakah larangan hadis ini berbentuk dia haram atau makruh? Dalam mazhab Syafi'i, diambillah pendapat Ibnu Umar, seorang sahabat. Itu mengambil hewan yang jalalah tadi, dan hewan itu dia kurung selama 3 hari supaya hewan ini bersih makanannya. Nah setelah itu Ibnu Umar memakan hewan itu. Kalau begitu, tadi lele yang makan yang kuning-kuning itu boleh kita makan. Namun tangkap dulu dia, jangan langsung digoreng, kurung dulu selama 3 hari yang diamalkan oleh Ibnu Umar. Nah setelah itu baru bersihkan lelenya, goreng. Dan lelenya nggak perlu disembelih. Bismillahirrahmanirrahim, Allah Akbar, nggak perlu disembelih. Termasuk dia ini hewan yang juga halal bangkainya. Ini kalau begitu, tadi hukum asalnya biawak itu kalau mau itu halal. Lantas bagaimana biawak yang makan bangkai, yang dia makan kotoran? Kurung biawaknya selama 3 hari kalau begitu. Kurung 3 hari biawaknya, kasih makan yang baik-baik. Nah silakan sembelih biawaknya dan makan. Ini kalau begitu, ini pertanyaan yang kedua. Kita boleh makan biawak tadi walaupun biawak itu sering makan kotoran atau sampah. Iya. Yang pertama saya belum jawab ini. Dari kamu saya cari hukumnya. Bagaimana hukum makan telur kura-kura atau telur penyu? Secara hadis Nabi melarang kita makan penyu. Apakah boleh makan telurnya? Banyak hadis, contoh hadis menjelaskan bahwa kita dilarang makan babi, juga harga babi.
Naha Rasulullah an aklil khinzir wasamanihi. Artinya nggak boleh kita ini tangkap babi di sini, kita bawa ke penayung, jual, uangnya kita makan. Itu pun juga haram. Hadis menjelaskan, naha an aklil khinzir wasamani. Nggak boleh makan daging babi, nggak boleh juga makan harganya. Hadis yang kedua menjelaskan, naha an aklil kalbi. Kita dilarang makan anjing, juga harga anjingnya. Naha Rasulullah an akli hirra. Nabi larang kita makan kucing. Wasamanul hirra, termasuk juga harganya. Nanti menarik, nanti ketika kita kaji cara mencari bagaimana hukumnya. Kita ini menjual ular, uangnya kita makan. Maka para ulama mengkiaskan, tadi babi haram, harganya haram. Anjing haram, harganya haram. Kucing haram, harganya haram. Ular haram, harganya haram. Ya, saya mengkiaskan. Iya, terima kasih. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di suatu tempat ada pabrik gula, contoh truk pengorder gula. Oh ya, ini mungkin lebih ke punglinya. Saya menjawab ini kan belum ke zat, masalah zat, sudah masalah mencari ininya, mencari rezekinya. Seterusnya, mau tanya Ustaz, ya silakan. Apabila kita membeli sapi dari orang, dari uang riba, uang riba pakai H lagi, riba, pakai bingung bacanya, pakai uang riba, hukumnya bagaimana Pak Ustaz? Jika sapi tersebut berkembang biak dan beranak pinak, dan bagaimana solusinya Pak Ustaz? Ya, sesuatu yang haram, qaliluhu wa kasiruhu haram, banyaknya sedikitnya haram. Terus kalau kita gambarkan sebuah analogi, ini babi haram. Ketika babinya beranak, apakah anaknya halal? Tetap haram. Babinya punya cucu, apakah halal? Cucu babi haram juga. Atau kita gabung ini kambing, kita kawinkan dengan anjing, lahir dia anak babi, anak anjing dan kambing. Bagaimana hukumnya? Haram. Nah, kalau begitu, yang aslinya haram tadi, sapinya nggak haram, namun prosesnya ini haram. Anaknya haram, cucunya haram, dan seterusnya. Maka kenapa Allah katakan la taqrabu zina, jangan sampai mendekati zina. Di ujung ayat wasa'a sabila, akibatnya sangat fatal. Coba bayangkan, orang berzina, lahir anak, perempuan anaknya. Orang tua perempuan mamaknya tadi ini karena malu sama orang lain, dikawinkanlah anaknya orang lain, menutup malu. Namun yang suaminya itu bukan yang menghamilinya. Nah, ketika anak ini kawin, anak tadi yang perempuan itu kawin, dia mengawinkan ayah angkatnya, bukan ayah kandungnya. Kawinnya nggak sah, lahir anak, zina lagi. Anak itu perempuan lagi, kawin lagi, zina lagi, panjang ini zinanya. Makanya Allah katakan wasa'a sabila, sangat dahsyat efeknya. Makanya kata Allah, jangan melakukan, mendekati saja nggak boleh. La taqrabu zina. Apalagi kita ini mengamalkan, karena efeknya sangat dahsyat. Kalau begitu, ini sapi dari uang yang haram tetap haram, punya anak cucu haram lagi, dan seterusnya. Ya, terima kasih. Seterusnya, ya. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam. Ini menarik. Bagaimana hukumnya minum kopi luwak, sedangkan proses kopi tersebut melalui kotoran luwak? Ya. Di antara hewan nanti
yang Nabi haramkan juga itu adalah sinwar. Bahasa kitab dia sinwar. Apa sinwar? Ini musang. Musang atau luwak. Kalau begitu, kita haram hukumnya makan musang dan makan luwak. Namun betul, kelebihan luwak adalah dia mampu memilih biji kopi yang enak, biji kopi yang bagus. Maka banyak orang hari ini luwaknya diternak, dia punya lahan kopi begitu luas, luwaknya dilepaskan, luwak ini pilih kopi-kopi yang bagus. Nah terus kopi itu dia keluarkan dari perutnya, inilah dibersihkan, dibuatlah kopi, namanya kopi luwak. Harganya mahal. Nanti itu di Bangkok ada lagi dia, modelnya durian gajah. Durian gajah. Durian diambil oleh gajah, gajah makan durian itu, langsung lahap dengan kulit-kulitnya. Nanti gajah ini ketika BAB-nya keluar durian lagi. Nah harganya mahal. Kalau mau beli durian yang mahal itu durian gajah namanya. Maknanya bukan gede duriannya enggak. Artinya durian itu melalui proses dimakan oleh gajah, masukkan ke pencernaannya, dikeluarkan duriannya masih utuh, ada kulitnya, disebutlah dengan durian gajah. Mahal harganya. Namun begini, apakah hukumnya haram atau halal? Yang pertama tengok, kalau biji kopinya itu pecah. Ketika biji kopi itu keluar dari perut si luwak, musang tadi, pecah biji kopinya, maka itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Terkontaminasi dengan kotoran. Namun kalau bijinya masih utuh dan dia nggak pecah, ya silahkan. Namun ada kopi yang lain. Kenapa mesti makan kopi, minum kopi luwak? Ada kopi kapal api yang lainnya lebih nyaman, kopi gayo yang lebih nyaman, kopi Aceh yang pakai saring. Kenapa mesti mengkonsumsi tadi kopi luwak? Betul, secara hukum ini selama kopinya itu nggak pecah, masih utuh, itu dibenarkan kita mengkonsumsinya. Namun apakah nggak jijik kita ini makan kotoran si luwak? Coba bayangkan, pas bapak minum kopi luwak, bayangkan ini beolnya si musang ini, mau kita minum, jijik nggak kira-kira? Maka nanti, nih ada makanan yang dia halal, namun secara tabiat, secara budaya di sebuah tempat itu nggak bagus dan nggak suka, maka jatuh hukumnya ke makruh bahkan haram. Contoh, kita ini semua saya yakin suka belut. Belut, orang Aceh paling anti itu belut. Artinya orang Aceh nggak makan belut. Tapi kalau di Padang, di Jawa, makanan yang paling gurih ini, yang paling enak. Bahkan saya pengalaman sedikit di kampung saya itu di Samalanga, di Kabiren. Saya pergi semalam dapat itu belut 1.000, 1.200 buat dirigen. Kan dirigen yang minyak yang 5 kilo itu dapat 2 itu dapat. Sekali pukul 3 kali pukul. Saking banyaknya belut. Kok banyak kali orang Aceh nggak makan. Pas saya bawa pulang belut itu, masih hidup-hidup. Mertua saya habis marah-marah. Istri saya marah juga. Akhirnya kan saya cari belut, cari sendiri, bersihin sendiri, gantung sendiri, goreng sendiri. Ada yang mau pegang ini. Namun belut itu halal. Namun orang Aceh menganggap bahwa belut itu sama kayak ular. Dan dia jijik. Kalau orang Aceh makan itu muntah. Kalau begitu, bagi orang itu jadi makruh hukumnya. Kenapa makruh? Mendatangkan penyakit. Namun hukum asalnya boleh. Maka banyak, jangan heran, ulama-ulama fatwakan yang Aceh ini khususnya ini, itu haram belut. Malah mereka katakan bahwa belut halal.
silakan cari, silakan makan. Namun jangan paksa orang-orang yang nggak suka belut untuk makan belut. Nah, ini masalahnya. Namun di Aceh ada ikan hampir mirip dengan belut, disebut dengan liji namanya. Itu lebih gede. Orang Aceh makan tapi yang kecil-kecil nggak makan dia, yang gede makan dia. Ini kan contoh tadi ini di Aceh itu kalau mau beli mobil, ini misal nih, saya tengok ya karakter Aceh. Kalau ada Avanza yang paling tinggi dia, orang nggak mau ambil. Yang G, yang bawahnya. Kalau begitu maunya yang mahal-mahal maunya. Seperti tadi, yang belum nggak mau dia, tapi kalau liji mau dia, enak gede. Kan gitu dia. Level lebih tinggi levelnya. Ya, terima kasih. Selanjutnya ini berhubungan dengan sapi. Ini maaf, berhubungan dengan sapi. Maksudnya, berhubungan dengan sapi yang dibeli dengan riba tadi, tapi koma tadi. Ini kan berhubungan dengan sapi, koma. Saya pahami ini orang berhubungan dengan sapi, kan bahaya ini. Berhubungan dengan sapi dengan riba tadi, bagaimana hukum gaji apabila masuk kerja dan caranya nyogok? Ya, ini masalah kita memang di Indonesia, bukan di Aceh, di Indonesia ini. Mau tes pegawai nyogok, mau karyawan nyogok, dan seterusnya. Ini ada proses mencari. Ya, ini sistem. Ada orang mengatakan bahwa jika dibutuhkan seorang guru biologi, ada 10 orang guru biologi mendaftar ikut tes guru biologi, yang satunya tadi nyogok, apakah hukumnya itu halal atau riba atau dosa atau haram? Itu termasuk cara-cara yang haram. Untuk apa nanti gajinya banyak, setelah itu dia penyakitan, sakit paru-paru, sakit ini, sakit itu. Kenapa? Makan gaji hasil nyogok. Namun ini sistem. Mungkin begini, nanti lebih tepatnya hal yang begini kita kaji dalam konsep muamalah nanti, seperti bank, ya, sogok menyogok. Karena bunyi hadis, ar-rashi wal murtashi finnar, yang disogok, yang menyogok, wa syahidaihi, yang menyaksikannya, wa katibuhu, yang menulisnya, sawaun, sama dosanya. Yang menyogok, yang disogok, yang melihat saksinya. Kalau begitu ini yang mampu menghindari dan berusahalah untuk menghindari. Saya pernah menghindari. Saya tahun 2003 ikut testing pegawai dosen. Tahun pertama saya ikut 2001 gagal, 2002 gagal, 2003 saya ikut, saya gol. Saya Aceh nilai saya tertinggi ketika itu. Se-Indonesia nomor 4 nilai saya, se-Indonesia nomor 4. Ikut tes dosen di Banda Aceh. Nah, setelah ujian tulis ada wawancara dia. Wawancara. Yang uji ini menyampaikan, ya dek, kita kan kerja kan perlu modal. Betul, saya nggak paham maksud modalnya. Tapi ini dia. Sampai ujungnya saya gagal. Walaupun saya lihat akademik, saya paling tinggi. Tahun 2003 saya gagal menjadi pegawai. Saya tamatan S2, buka toko buku jualan di situ. Kakak buku. Magister nih, kakak buku. Namun tahun 2007 tanpa testing pegawai, saya pegawai. Loh kok bisa? Saya nggak testing pegawai, tahun 2007 saya langsung jadi pegawai. Bahkan kami sekaligus, saya dan orang rumah. Sama prajabatannya, sama pergi pegawainya di tahun 2007. Kok bisa? Ada pemutihan. Guru sekian tahun dia mengajar, terdata, dan saya diangkat menjadi pegawai. Dan bahkan setahun SK saya mengendap di Kemenak. Saya nggak tahu kalau saya lulus pegawai. Artinya bahwa Allah itu maha tahu. Dengan cara kita yang lebih baik,
akan makan makanan yang enak, yang lebih nyaman. Jangan dianggap bahwa rezeki itu hanya pekerjaan itu atau uang itu. Kesehatan jauh lebih mahal. Mendapatkan pendamping yang soleha jauh lebih indah ketimbang uang yang sekian gajinya per bulan. Yang mampu menghindari, ya hindarilah. Dan berusahalah kita menghindari ini untuk sogok menyogok ini. Hadisnya jelas. Ar-rashi wal murtashi finnar. Yang menyogok, yang disogok, yang menyaksikannya, yang menulisnya. Itu jelas. Ya, berarti ini tentang sogok menyogok. Waktu cukup ini. Cukup boleh? Lanjut. Ya. Ya, ini pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Ustaz mau tanya tapi agak melenceng dari tema. Apakah bertanya ketika sedang bermajelis ilmu seperti sekarang ini, pahala jariahnya ada enggak? Ya ada lah, masa enggak? Ali bin Abi Thalib, gelar beliau adalah Baharul Ulum, juga Babul Ilmi. Lautan ilmu, juga dia pintu ilmu. Kata Ali bin Abi Thalib, as-su'alu nisful ilmi. Pertanyaan itu adalah setengahnya ilmu. Bertanya itu setengahnya ilmu. Jadi kalau begitu, yang banyak tanya banyak pahala malahan. Cuman Ustadz, waktunya sempat jawab ini. Banyak pertanyaan. Namun bahwa yang bertanya di halaqah zikir itu ilmunya dan dapat pahalanya. Jangan dipahami nuntut ilmu itu seperti anak TK. Anak-anak duduk yang bagus, duduk. Yang rapi jangan ngomong, diam. Itu anak TK modelnya begitu. Namun kita ini dianjurkan ini, mana yang nggak paham tanya. Maka bunyi ayat, was'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ke orang-orang yang berilmu kalau kamu nggak tahu. Sekali lagi tegaskan bahwa yang bertanya ketika majelis ilmu, maka itu merupakan bagian dari menuntut ilmu dan dia berpahala. Yang menarik, Imam Syafi'i ini seorang yang paling kuat hafalannya. Bahkan Imam Syafi'i kemana pergi tutup telinganya. Sampai murid bertanya murid beliau, ya Syekh, kenapa engkau ini tutup kuping, tutup telinga? Kata Imam Syafi'i, kalau saya dengar orang berbicara, saya langsung hafal. Ketika orang ngomong-ngomongan yang kasar, saya langsung hafal. Kata Imam Syafi'i. Namun suatu ketika Imam Syafi'i melaporlah ke gurunya Waqi namanya. Syakautu ila Waqi. Imam Syafi'i melaporkan ke gurunya Imam Waqi su'al khifzi, susahnya menghafal. Imam Syafi'i yang super jenius susah menghafal. Kata gurunya, fa'arsyadani, kata Imam Waqi, ala tarkil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat. Maka pertanyaannya, maksiat apa gerangan yang dilihat oleh Imam Syafi'i atau yang dikerjakan oleh Imam Syafi'i sampai beliau susah menghafal? Kitab Ad-Diwani yang menggabungkan semua ini ungkapan Imam Syafi'i menjelaskan ternyata maksiat yang Imam Syafi'i kerjakan, ada seorang perempuan, dia naik kuda, nampaklah tumit kakinya oleh Imam Syafi'i tanpa sengaja. Imam Syafi'i hanya menengok tumit kaki perempuan naik kuda. Bagi Imam Syafi'i itu maksiat, sampai beliau susah menghafalnya. Kalau kita hari ini, pahanya terlihat, bahunya terlihat, lehernya terlihat, makanya susah kita menghafal. Semua terlihat. Ini Imam Syafi'i ini, hanya tumit terlihat itu maksiat, susah bila menghafal. Maka tadi bahwa ini juga pernyataan, setiap dosa yang kita kerjakan akan menutup
hati kita, akan menutup pikiran kita, menutup kebenaran. Mari kita berusaha ini menjauhi dosa tadi supaya apa? Ibadah kita sempurna dan kita menjadi orang-orang yang Allah terima ibadahnya. Ya, maaf sekali ini banyak pertanyaan yang belum terjawab dan insya Allah kejawab pada pertemuan selanjutnya. Malam hari ini berhubung waktu sudah nggak cukup lagi, ini udah lewat malahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.